Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sekitar setengah jam kita insyaallah bermujalasah ilmiah. Adapun yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari apa yang sudah disampaikan tadi siang, yaitu masih berkaitan dengan doa, tetapi kita membahas dari dua sisi. Sisi yang pertama, permasalahan yang berkaitan dengan dikabulkan dan tidak dikabulkannya doa. Kemudian sisi yang ketiga adalah hikmah dari diakhirkannya pengabulan doa. Ini yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas sisi yang pertama dulu, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pengabulan doa. Jadi, yang harus kita yakini bahwa pengabulan doa pada asalnya adalah dalil bahwa orang yang berdoa tersebut orang saleh. Jadi kalau seandainya dikabulkan doanya, berarti asal hukumnya bahwa orang tersebut adalah orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang bisa juga pengabulan doa tidak menunjukkan hal demikian. Kenapa demikian? Karena iblis la'natullah alaih dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak menunjukkan bahwa dia makhluk yang saleh. Seperti misalkan di dalam ayat surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Qala, iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku umur panjang sampai hari dibangkitkan manusia. Ini iblis berdoa kepada Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari dibangkitkannya manusia. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala fa innaka minal munzari. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurmu sampai hari dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwa iblis dikabulkan doanya, tetapi tidak menunjukkan dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doanya ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti yang tidak dikabulkan doa buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru kita akan membicarakan apa hikmah-hikmah di balik diakhirkan pengabulan doa. Dan perkara ini penting. Mengapa? Karena banyak orang yang murtad gara-gara ini.
tidak paham permasalahan ini, akhirnya dia murtad. Menganggap dia berdoa kepada Allah belum dikabulkan. Sudah lama berdoa kepada Allah belum dikabulkan. Bahkan saya pernah menulis status tentang habis tahajud murtad, habis umroh murtad, habis berdoa di hadapan Ka'bah murtad. Nah, ini ada beberapa sebab yang harus dipahami oleh seorang muslim. Maka perkara ini penting. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi thalathan, fa'atani itsnain." Aku memohon kepada Allah 3 perkara. Dikabulkan cuma 2. Wa mana'ani wahidah. Dan Allah tidak mengabulkan doaku 1 doa. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisana, atau yahlaka ummati bisana fa'ataniha. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala umatku tidak hancur atau tidak dihancurkan oleh Allah dengan pacaklik kekeringan yang secara umum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Wa sa'altuhu alla yahlak ummati bil gharaq fa'ataniha. Aku memohon agar umatku tidak hancur dengan banjir bandang, maka Allah kabulkan doa. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha. Aku memohon kepada Allah agar tidak ada keburukan di antara mereka, saling berperang satu dengan yang lainnya, maka Allah tidak mengabulkan doaku ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi asal hukumnya orang jika dikabulkan doa maka diampuni, itu adalah tanda orang yang saleh. Tetapi terkadang kebalikannya, terkadang yang dikabulkan doa bukan berarti tanda kesalehan. Bisa saja istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dikabulkan doa bukan berarti buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hikmah dari diakhirkan pengabulan doa? Yang pertama adalah ketika orang berdoa kemudian belum dikabulkan oleh Allah, maka ini berarti ujian agar orang tersebut bersabar. Ini yang pertama. Ujian agar orang tersebut bersabar. Berarti ketika orang dikabulkan oleh Allah doanya, itu adalah ujian bagi dia. Yang belum dikabulkan juga ujian bagi dia. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan. Dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Ini yang pertama, hikmah. Bahwa tidak dikabulkannya doa seseorang itu berarti ujian yang memerlukan sikap apa? Sabar, sikap sabar. Yang kedua, bahkan makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, "Asbahtu wa ma li sururun illa fi intidhar mawaqi'il qadar. In takunis sarra fa 'indi syukur wa in takunid dharra fa 'indi sabr." Subhanallah, ini indah sekali. Setiap pagi aku masuk waktu pagi, tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan untukku kecuali menunggu ketetapan Allah. Kalau ketetapan itu baik, nikmat, anugerah, karunia, aku bersyukur. Kalau ketetapan itu buruk, sedih, letih, aku bersabar. Ini perkara yang sangat indah. Jadi seorang muslim setiap harinya senantiasa dalam kegembiraan, karena dia menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, hikmah dari diakhirkan pengabulan doa adalah Allah Al-Malik. Falahu tasarruf al-mutlaq bil 'ata wal mana'. Allah sang raja. Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa secara mutlak. Ya. Jika Allah mengasih, memberi, tidak ada yang bisa menolak.
Jika Allah menahan, tidak ada yang bisa memberinya. Nah, ini hikmah. Seseorang jika diakhirkan pengabulan doanya, maka dia harus meyakini dalam kalbunya, oh iya, Allah rajaku, Allah yang maha kuasa atasku. Kalau Allah ngasih, pasti akan dikasih. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau Allah menahan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya. Ada perkataan dari Imam Ibnu Nasir Ad-Dimashqi, "Fa'innahu laysa li ahadin mafar min amrillah." Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari ketetapan Allah wa qada'ih. Wala mahida lahu an hukmihi an-nafidh wa ibtila'ih. Lihat. Tidak ada dia bisa mengelak dari hukum Allah dan ketetapan yang berlaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi mulkuhu wa 'abiduh. Kita ini adalah hamba dan yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatasarrafu fina kaifa yasha'u wa ma yuridu. Allah berbuat terhadap kita sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekeinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah sang rajanya. Kita ini cuma budak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah, nah, perhatikan ini penting sekali. Annahu la haqqa lil makhluq 'alal khaliq. Enggak ada hak makhluk untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala. Al makhluk marbub, mamluk, maghur, mudabbar, wal khaliq ar-rabb qahir mudabbir. Yang artinya makhluk adalah yang dicipta, yang diatur, yang dikuasai, sedangkan Allah yang maha pencipta, yang mengatur, yang menguasai. Kemudian ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita ini kalau berdoa sering sekali memperhatikan hak kita, tapi tidak memperhatikan hak Allah. Ini ketika di Hotel Transit saya sudah singgung. Ya, kita sering memperhatikan hak kita. Ya Allah, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Tapi giliran Allah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, semuanya dilanggar. Perintahnya dilalaikan, larangannya dilanggar. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Famin anfa'i ma lil qalbi an-nazar fi haqqillahi 'alal 'ibad." Yang paling bermanfaat untuk kalbu seseorang saat doanya belum dikabulkan adalah perhatian terhadap hak Allah terhadap kita. Kita ini punya kewajiban terhadap Allah. Apa sih hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Ya. Maka beliau mengatakan, "Faman nadhara fi hadzal haqq alladhi li rabbih 'alima 'ilmal yaqin annahu ghairu mu'addin lahu kama yanbaghi." Lihat. Barang siapa yang memperhatikan hak Allah yang ada pada kita, berarti kewajiban kita seorang hamba, dia akan yakin betul bahwa dia belum maksimal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen doa dikabulkan tapi sholatnya masih lalai. Pengen doa dikabulkan tapi baca Qur'annya belum bisa. Pengen doa dikabulkan tapi berzikirnya jarang. Pengen doa dikabulkan tetapi berbaktinya tidak. Ya, apalagi kalau seandainya dia punya orang tua yang mungkin divorce, maka wajib bakti kita ini nggak akan pernah ada tanpa orang tua kita. Seburuk-buruk orang tua, kita tidak akan pernah ada tanpa orang tua kita. Ya, ingin berbakti ingin doa dikabulkan, tapi hubungan rahim masih diputus. Ingin bakti ingin doa dikabulkan, tetapi larangan-larangan masih dilanggar. Dosa besar atau dosa kecil. Maka sering sekali sebagian hamba ketika dia berdoa kepada Allah, yang dia tuntut selalu haknya, sedangkan hak Allah dia tidak tunaikan. Nah, ini hikmah, kalau saya lihat ini luar biasa hikmah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, hikmahnya yang sebelum terakhir ya. Yang keempat yaitu anna Allah azza wa jalla lahul hikmah
fala yu'ti illa li hikmah wa la yamna' illa li hikmah. Allah mempunyai hikmah di dalam penciptaannya. Allah tidak memberi, mengabulkan doa kecuali karena ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa karena ada hikmahnya. Saya beri contoh misalkan. Disebutkan di dalam kitab Saidul Khatir yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Perhatikan perkataannya. Waqad ruwiya an ba'dis salaf. Sebagian ulama salaf diriwayatkan mereka berkata, yas'alullah al-ghazw. Mereka memohon kepada Allah agar bisa terjadi peperangan, bisa berperang, kemudian mati di medan pertempuran. Fahatafa bihi hatif. Maka ada suara yang berseru, innaka in ghazauta usirt wa in usirta tanassar. Wahai kamu, kalau ikut berperang, kamu akan jadi tawanan. Kalau kamu jadi tawanan, kamu nanti tidak akan sanggup, akhirnya kamu masuk dalam agama Nasrani. Lihat, Allah tidak memberi pengabulan doanya karena ada hikmahnya. Nah, hikmah ini yang kadang-kadang kita tidak tahu dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana hikmahnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? Yang kelima ya. Yang terakhir, kadang Allah tidak mengabulkan doa karena itu baik untuk kita. Dari mana kita tahunya? Kita tidak akan tahu karena Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Allah yang menetapkan takdir kita. Makanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, beliau berkata, man'uhu 'ata wa dzalika annahu lam yamna' an bukhlin wala 'adam, innama nadhara fi khairil 'abdi famana'ahu ikhtiyaran wa husna nadharin. Allah tidak mengabulkan doa hamba itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Orang nikah belum punya anak sampai sekarang, itu anugerah dari Allah. Karena kadang dengan dia punya anak dilalaikan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan man'uhu 'ata. Penahanan doa dari Allah, belum dikabulkannya doa dari Allah, itu sebenarnya anugerah dari Allah. Ya, anugerah dari Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak menahan doa kita dikabulkan bukan karena Allah bakhil, bukan karena Allah nggak mampu untuk mengabulkan doa, tetapi Allah melihat mana yang lebih maslahat untuk si hamba ini. Ya, mana yang lebih maslahat untuk si hamba ini. Nah, ini 5 hal. Siapa yang bisa mengulang? Saya kasih minyak wangi. Nah, ayo, siapa yang bisa mengulang? Paling dekat kah? Atau Pak Wisnu? Pak Rahmat dulu deh. Ya, silakan. Agar bersabar karena termasuk ujian. Yang pertama, hikmah dari diakhirkannya pengabulan doa adalah bahwa jika diakhirkan berarti kita disuruh apa? Sabar. Itu ujian untuk kita bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah sang rajanya, kita cuma apa? Budak yang mengatur, mencipta, berkuasa, mau ngasih, mau enggak ngasih, hak Allah Subhanahu wa taala. Kamu cuma makhluk. Allah sang rajanya. Kemudian yang ketiga, tidak ada hak makhluk untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala. Apa hak makhluk untuk memaksa Allah Subhanahu wa taala? Dan yang paling utama yang ketiga ini apa tadi?
bahwa kadang kita memperhatikan apa? Hak kita, sedangkan lupa dengan hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang malu di Arafah angkat tangan berdoa, tapi masih doa minta ampunan, tapi kelakuan masih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hak Allah. Kata Imam Al-Qayyim tadi, itu yang paling bermanfaat untuk kalbu kita. Perhatikan hak Allah Subhanahu wa taala sebelum kita minta hak kita. Yang keempat, Ada hikmah di balik ketunggangan itu. ada hikmah. Pasti ada hikmahnya. Bahkan saya pernah punya pengalaman waktu saya masih kerja di Dammam. Ada 2 orang Nasrani yang bekerja di Arab Saudi. Karena kota Dammam bukan kota suci ya, jadi boleh orang Nasrani kerja di situ. Suami istri, kemudian bukan dari negara kita. Kemudian sang istri ini minta didatangkan asisten rumah tangga. Sang suami bilang, jangan, nanti kamu cemburu. Ternyata minta terus, akhirnya didatangkan. Ternyata ART-nya lebih cantik dari istrinya. Mulai sang istri cemburu. Ya. Dan bagi seorang perempuan, meninggalnya suami itu lebih ringan daripada sang suami berpoligami. Kemudian akhirnya api cemburu naik sampai pada suatu saat Allah bertakdir itu istri membunuh si ART ini. Dan ini kejadian. Kemudian suami pulang, kedua-duanya bingung, akhirnya dimutilasi, kemudian digali keramik di rumah tersebut, apartemen tersebut, kemudian ditanam di situ. 2 tahun tidak ada cerita apa-apa, tidak ketahuan. Ketika pindah apartemen baru ketahuan. Karena yang punya apartemen mau memperbaiki. Akhirnya ketahuan. Dua-duanya masuk ke dalam penjara, anak-anaknya diasuh. Dua-duanya masuk Islam. Lihat hikmahnya. Dua-duanya masuk Islam, anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Tapi kita jangan juga begitu. Ya. Demi mencari hikmah jangan juga begitu. Kita maksiat dulu deh, kayaknya ada hikmahnya nih. Jangan. Ya. Maka berdoalah kepada Allah dan di sana ada hikmahnya. Yang kelima, Karena itu baik untuk kita dan itu anugerah dari Allah. ya, kadang tidak dikabulkan doa, ternyata itu adalah kebaikan untuk kita. Ya, kebaikan untuk kita. Dan sebenarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan fil mihnati minhatun. Di dalam ujian ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang datang ke sini dalam keadaan sedang bertengkar dengan suaminya. Haji tapi bertengkar dengan suaminya. Yang datang ke sini dalam keadaan sedang ada masalah di keluarganya, anaknya durhaka atau yang semisalnya. Maka berdoalah kepada Allah. Dan jangan sampai kita malas untuk berdoa kepada Allah karena hikmah-hikmah, dan sebenarnya masih panjang hikmah-hikmah, akan tetapi itu dicukupkan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Cukup kiranya ya, istirahat kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.